فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan menjawab sebagian pertanyaan yang masuk lewat email saya. Ada satu pertanyaan yang berasal dari alamat email agus xxx@rocketmail.com. Si penanya bertanya, Assalamualaikum Pak, apa hukumnya bila seorang muslim terlalu sering melakukan onani? Dan apa saja dampak fisik dari onani tersebut? Jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah hal yang ditanyakan, yaitu onani, yang disebut juga dengan masturbasi, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istimna, yang artinya adalah upaya mengeluarkan air mani, atau sering disebut oleh para fuqaha, para ahli fikih dengan sebutan nikahul yad, yaitu mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangan, yang dalam bahasa Arab kontemporer sering disebut dengan al-adah asiriyah, kebiasaan yang tersembunyi. Dikarenakan orang yang terjangkit perbuatan ini umumnya akan menjadikan perbuatan ini sebagai kebiasaannya, sehingga disebut al-adah. Dan orang yang melakukannya akan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi tanpa ingin diketahui oleh orang lain, maka disebut dengan siriyah. Berkaitan dengan perbuatan yang ditanyakan, maka berkaitan dengan hukumnya perlu kita rinci menjadi 3 rincian. Maka onani itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah onani dengan tubuh istri. Boleh jadi dengan tangannya, boleh jadi dengan kakinya, boleh jadi dengan pahanya, boleh jadi dengan perutnya, atau yang lainnya. Maka seorang suami karena kondisi tertentu, semisal istri dalam kondisi nifas atau dalam kondisi haid, dan dia syahwatnya sedang bangkit, maka dia memanfaatkan anggota badan istrinya, dia manfaatkan agar bisa menyebabkan keluarnya air mani dari dirinya, dan hal ini menyebabkan turun dan berkurangnya syahwatnya. Maka onani semacam ini hukumnya adalah boleh. Hukumnya diperbolehkan dalam syariat karena bagian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Isna'u kulla syai' ilan nikaha. Ketika Nabi SAW ditanya tentang apa yang boleh dinikmati oleh seorang suami ketika istrinya dalam kondisi haid, Nabi katakan, lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan badan. Maka segala sesuatu, pelampiasan syahwat, boleh dilakukan oleh seorang suami ketika kondisi haid, semisal dengan dia beronani dengan tangan istrinya, atau dengan kaki istrinya, atau dengan paha istrinya. Dan ini onani jenis semacam ini dibolehkan oleh mayoritas para ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan hukumnya boleh dengan ijma'. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban atau rincian yang kedua untuk pertanyaan via email yang baru saja kita bacakan adalah onani dengan menggunakan tangan wanita ajnabiyah.
Yang ini mungkin katanya dijumpai sebagian orang yang berpacaran, ya, sebagian orang yang melakukan perbuatan yang Allah haramkan, berdua-duaan, dan berhubungan dengan lawan jenis yang belum apa-apanya, berdekat-dekatan. Maka ada yang menceritakan kalau hubungan kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dengan hubungan apapun ini, terkadang mereka berdua melakukan onani. Si laki-laki, si cowok minta kepada ceweknya untuk melakukan sesuatu dengan tangan si cewek tersebut agar keluarlah air mani si laki-laki. Maka onani dengan tangan atau dengan anggota tubuh wanita ajnabiyah, maka tidaklah diragukan bahwasanya ini adalah satu perbuatan yang hukumnya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman laki-laki untuk memandang perempuan yang tidak boleh dipandang. Jika memandang saja tidak diperbolehkan, apalagi memegang dan bersentuhan. Jika bersentuhan biasa saja tidak diperbolehkan, apalagi ya, tangan si cewek menyentuh kemaluan si laki-laki yang belum jadi suaminya untuk mengonani si laki-laki. Jelas ini adalah satu hal yang hukumnya haram. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani mengatakan, la yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an antamusa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh, seandainya kepala kalian ditusuk dengan jarum, bukan dari plastik, namun jarum dari besi, sehingga berdarah-darahlah kepalanya, maka ini jauh lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal dia sentuh. Jika sentuhan biasa saja, hukumannya demikian keras, ancamannya demikian keras, apalagi jika sentuhan tersebut adalah sentuhan dalam bentuk mengonani, ya, pacarnya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kutiba li bani Adamu zina wala mahallata lahu. Kutiba li bani Adam hadduhu minaz zina la muhallata lahu. Semua anak Adam tercatat melakukan zina, dan salah satunya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan zina tangan adalah dengan sentuhan. Jika tangan menyentuh dengan sentuhan syahwat kepada badan seorang perempuan, maka ini adalah zina. Ya, maka bagaimanakah lagi ketika sentuhan ini adalah sentuhan yang dalam tujuan onani, dalam tujuan mengeluarkan air mani, tentu lebih besar lagi dosanya dan hukumannya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah onani dengan selain dua bentuk di atas. Boleh jadi seorang itu onani dengan tangannya sendiri, atau dengan bantuan benda yang lain, dengan bantal, dengan guling, atau dengan yang lainnya. Maka perbuatan semacam ini menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya adalah diharamkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' Fatawa jilid yang ke-24 halaman 221 mendapatkan pertanyaan tentang hukum istimna, tentang hukum onani haram ataukah halal. Maka jawaban beliau rahimallahu taala, adapun istimna, adapun onani dengan tangan, demikian juga dengan benda yang lain, bantal, guling atau semisalnya, hukumnya haram menurut jumhurul fuqaha, mayoritas para ulama ahli fikih. Dan inilah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat yang ada dalam mazhab Imam Ahmad. Dan pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman ta'zir. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang melakukan perbuatan semacam ini, jika ketahuan oleh negara, maka penguasa muslim memiliki kewajiban untuk memberikan hukuman ta'zir
hukuman tertentu yang ditetapkan oleh qadhi, oleh seorang hakim berdasarkan ijtihadnya. Pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan bahasanya onani dengan tangan atau benda yang lain hukumnya makruh dan tidak haram. Kemudian mayoritas para ulama Hanabilah tidak membolehkan melakukan onani meskipun karena kekhawatiran terjumus dalam zina. Maka khawatir terjumus dalam zina bukanlah alasan untuk melakukan onani. Demikian perkataan mayoritas para ulama yang bermadzhab Hambali. Namun dinukil dari sejumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tabiin bahasanya mereka memberikan keringanan dan membolehkan onani karena kondisi darurat. Semisal dikhawatirkan terjumus dalam zina dan tidak mungkin terjaga dari zina kecuali dengan melakukan onani. Atau semisal orang yang khawatir jika dia tidak melakukan onani, tidak mengeluarkan air mani dari tubuhnya, maka dia akan jatuh sakit. Dan ini yaitu membolehkan onani karena khawatir terjumus dalam zina alias dalam kondisi darurat, dibolehkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun membolehkan onani tanpa kondisi darurat, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau katakan fama alimtu ahadan rakhasa fihi wallahu a'lam. Maka aku tidak mengetahui adanya seorang ulama yang membolehkannya jika tanpa kondisi darurat, tanpa kekhawatiran terjumus ke dalam zina, dan diketahui bahasanya onani adalah satu-satunya solusi untuk terhindar dari perbuatan zina. Maka dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala berkaitan dengan hukum istimna, hukum onani atau masturbasi dengan tangan atau dengan benda yang lain, maka beliau rinci jika tanpa ada kebutuhan darurat, ya, tanpa kebutuhan yang mendesak, ya, maka tidak ada satupun ulama yang membolehkannya, ya. Alias beliau katakan ijma', dengan bahasa lain ulama sepakat untuk tidak membolehkan onani dalam rangka dan tujuan semacam ini. Adapun jika karena kondisi khawatir terjumus dalam zina, maka jumhur ulama diantaranya adalah al-Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat yang kelima dan ketujuh, mengharamkannya. Dan ini pendapat mayoritas ulama Hanabilah. Akan tapi Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya beliau membolehkan onani karena tujuan menghindarkan diri dari terjumus ke dalam zina. Akan tetapi pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bolehnya melakukan onani jika khawatir terjumus dalam zina, ini perlu diberi persyaratan. Ada dua persyaratan yang perlu kita berikan berkaitan dengan pendapat Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Yang pertama adalah orang tersebut telah mengupayakan dirinya untuk meredam syahwatnya dengan berpuasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bangkitnya syahwat tersebut bukan karena disengaja, dengan melihat perempuan yang mutabarijah, perempuan yang berdandan, atau perempuan yang buka-buka aurat, atau melihat gambar-gambar yang merangsang, maka bukan karena bangkitnya syahwat itu bukan karena disengaja, namun karena muncul dengan sendirinya, dan padahal telah rajin berpuasa. Nah, inilah yang mungkin kita katakan berlaku padanya pendapat Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Meskipun pendapat yang paling kuat ya, dalam masalah ini adalah pendapat jumhurul fuqaha, yaitu alasan semacam itu adalah alasan yang tidak diterima dan hukumnya adalah tetap haram
karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Adapun orang-orang yang mencari pelampiasan syahwat selain hal itu, selain cara-cara yang Allah bolehkan, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Maka orang yang melakukan onani tidaklah melampiaskan syahwatnya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan, maka dia termasuk dalam kategori orang yang melampaui batas. Adapun berkaitan dengan dampak buruk dari perbuatan ini, maka kami sampaikan perkataan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, sebagaimana dikutip oleh Ibnul Qayyim dalam bukunya Ada wa Dawa. Ibnu Abbas radhiallahu anhuma mengatakan, "Innalil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa burdatan fi qulubil khalqi." Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sesungguhnya amal soleh itu menyebabkan wajah bercahaya, hati bersinar, mendapatkan kelapangan rizki, badan yang semakin kuat, dan disukai oleh banyak orang-orang yang saleh. Sebaliknya maksiat diantaranya adalah onani, yang merupakan perbuatan yang haram, ya, meskipun khawatir terjumus dalam zina, ya, maka ini adalah kemaksiatan, dan kemaksiatan itu kata Ibnu Abbas menyebabkan wajah nampak hitam, hati pun jadi suram, gelap di alam kubur, badan menjadi lemah, rezeki berkurang, dan tidak disukai oleh banyak orang-orang yang saleh. Maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini sebagai peringatan bagi kita semua untuk menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Di antaranya adalah kemaksiatan berkaitan dengan penyaluran syahwat biologi, sebagaimana yang ditanyakan dalam email yang kita bahas dan kita jawab dalam kesempatan kali ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.